yang ditunggukan rakyat hari ini adalah tindakan Anda. Iya. Perut-perut yang lapar dari rakyat Indonesia ini tidak bisa menahan lapar lagi, Pak. Bapak mah enak, ya kan? Banyak makanannya, rakyat kita. Anda bisa bayang terbukti 2 orang anak kita usia 10 tahun dan 8 tahun mati sia-sia hanya karena tidak bisa makan di rumahnya. Ini yang membuat kita miris sakit hati. Belum lagi upah buruh yang murah bikin pusing, ya kan? Tidak bisa bayar utang, ya kan? Lebih, saya kira kalau kita lihat, ya kan, budak-budak yang ada di zaman Firaun itu lebih sejahtera daripada budak Indonesia hari ini. Kenapa saya bilang, ya kan? Karena budak-budak zaman Firaun itu dikasih makan, dia disuruh berkeluarga, hidupnya biasa-biasa saja, tapi mereka itu tidak ada utang. Buruh kita hari ini digaji, diupah, ada punya utang, jadi lebih bagus kondisi zaman budak zaman Firaun daripada buruh Indonesia hari ini. Jadi saya pikir Pak Prabowo segera ambil sikap tegas untuk segera menindak semua oligarki yang sudah merampas tanah-tanah rakyat, merampas kedaulatan rakyat, merampas kekayaan negara yang dilakukan secara ugal-ugalan dan brutal dan amburadul itu. Kemudian yang kedua, bahwa kami para pimpinan setelah Lebaran akan memulai aksi di depan DPR. Mungkin akan dibuka dengan sidang rakyat. Sidang rakyat yang dilakukan di depan gerbang DPR. Ya kan? Dengan berbagai macam tuntutan yang terjadi hari ini. Ya kan? Memaksa pemerintah untuk mengambil alih tadi semua kekayaan alam kita untuk benar-benar dikelola oleh BUMN. BUMN kita ini kadang-kadang aneh juga. Kebijakan BUMN disuruh bangun jalan tol, yang harusnya swasta yang bangun itu, ya kan? Bukan tambang-tambang yang dimaksud tadi oleh Ustaz Nurdin ini tadi. Harusnya tambang-tambang kita itu. Nah, jadi dalam kesempatan itu bahwa kami juga akan mengundang semuanya. Jadi misalnya ARM nih, ARM nanti di situ disebut fraksi ARM. Bunga akan nanti fraksi aktivis. Nanti ada fraksi KPMI, ada fraksi KBMI, fraksi KSPSI. Nah, semua nanti akan menyampaikan pendapatnya itu. Fraksi jasa palsu. Ya, nanti silakan. Nanti disampaikan bebas itu. Setelah Lebaran, biar kita fokus dulu ibadah, biar kawan-kawan ini semua kuat mentalnya. Seperti yang dibilang tadi, ya kan? Karena puasa itu menawan hawa nafsu, melawan hawa nafsu. Jangan sampai nanti kita berjuang, ada lagi yang kena sirap, itu gunanya itikaf, itu gunanya kita puasa agar menawan hawa nafsu. Jadi agar bisa menahan godaan-godaan dan tawaran-tawaran menggoda dari kerajaan Solo. Kemarin digeruduk itu, ya, gak apa-apa. Kita juga saling menasehati, jangan cuma dia yang bisa nasihat, kita juga kasih nasihat. Nasihat itu sedapat mungkin sebesar-besarnya dilaksanakan dengan baik. Allah sangat membenci orang-orang yang mengerjakan tapi dia tidak pernah katakan. Nah, dia mengatakan tapi dia tidak pernah kerjakan. Itu. Jadi mungkin itu saja, dan sekali lagi kita membahas di forum ini. Mudah-mudahan setelah Lebaran ini semua persoalan rakyat kita akumulasi, kita inventarisir, dan akan kita perjuangkan bersama-sama. Karena jika ingin merebut kedaulatan rakyat, yang diperlukan adalah persatuan gerakan rakyat di jalanan, bukan cuma di ruang-ruang AC. Di ruang-ruang AC sudah cukup. Bukti-bukti sudah banyak, nanti buktinya ditambah lagi sama Mumbai nanti. Bukti-buktinya sudah banyak, ya kan? Ya kan? Kita minta agar Bapak Presiden yang terhormat segera mengambil sikap. Nah, ditambah lagi satu, mungkin saya khawatir lupa ya. Ini buat teman-teman nanti dari fraksi ARM, kalau nanti dalam sidang rakyat itu disampaikan, mengingatkan, saya udah kirim itu ke grup. Nih, pasal 7 Undang-Undang Dasar, saya bacakan ya. Presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat
atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Nah, khusus untuk wakil presiden kita minta agar dia bisa membuktikan ijazah SMA-nya ada. Karena syarat menjadi wakil presiden adalah minimal ijazahnya SMA. Kalau tidak punya ijazah SMA, berarti berlaku ini pasal 7. Setuju tidak? Setuju tidak? Seandainya itu Jokowi itu tahu diri, di pidatonya di Makassar di kampung saya dia cukup bilang, sudahlah, ya kan, minta maaf ijazah saya palsu, bilang kepada Gibran mundur aja jadi wapres, langsung tenang ini negara, selesai ini negara. Cuma karena ya dia juga tidak tahu diri, ya kan, dan urusannya dia dengan saya belum kelar itu, masalah undang-undang omnibus law, dia yang undang-undang omnibus law itu, dari dendam moro itu masih kesumat sama dia. Jadi habis lagi lebaran ini kita akan mulai bergerak lagi, kita akan benar-benar mengembalikan kedaulatan itu benar-benar milik rakyat, gitu. Tanya sama Bapak. Ya, saya kira mungkin itu saja yang saya sampaikan. Semoga teman-teman ARM dalam posisi mohon maaf ya, belum masuk lebaran, ya kan? Ya, kita tidak perlu minta maaf kepada Jokowi. Jokowi harus minta maaf kepada kita. Ya, saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kita persilakan kepada pendekar kita, Bung Roy aja lanjut. Lanjut Bung Roy. Ya langsung. Ini karena hotipnya Ustaz Roy di sini aja hotipnya. Iya betul. Hotipnya sudah ada dua yang asli. Jadi karena saya kopi, jadi saya tidak perlu berani. Legalisir. Udah. Ada tanggalnya. Tapi sedikit rekan-rekan sekalian, pertama-tama saya mohon maaf atas keterlambatan. Sampai pagi tadi dari Bogor, kemudian sempat jembatan di jalan, saya sempat mampir dulu ke Polda Metro Jaya, ya, karena barusan ada press conference juga, hasil keterangan dari ahli yang kemarin kita hadirkan, yaitu Bapak Komjen Polisi Kudrasino, yang menjelaskan bahwa tata cara penyidikan hingga penyidikan di Polda Metro yang menyangkut 6 acuan kita semuanya. Tadinya ada 8, tapi yang dua udah lari jadi 10. Maksud saya tadi ketemu yang satunya tadi di kantin Polda Metro. Tapi yang nggak ngelaporin saya, yang masih damai-damai saja. Yang saya baik-baik saja kalau tanya ya, gitu. Tapi yang satu entah nggak ketemu. Tapi ya sudah. Jadi artinya tadi intinya kalau Pak Komjen Ugro kemarin menyampaikan bahwa kalau yang namanya SP3 itu ya surat perintah penghentian penyidikan, dicabut suratnya ya semuanya berhenti. Betul. Dan kemudian dari kemudian tadi ada tambahan dari sahabat kita Pak Al-Katiru bahwa ada progres bahwa surat ke Irwasum, Inspektorat pengawas ini di Mabes Polri itu terus dikejar. Artinya laporan yang dulu dilakukan oleh TPUA tanggal 9 Desember itu tidak boleh dihentikan. Jadi artinya gini, teman-teman nggak perlu risau. Kalau tadi kan ada pertanyaan ibu, kalau kemudian kasusnya dihentikan, apakah kemudian pembuktian ijazahnya tidak terbukti? Tetap dibuktikan. Nah, forum yang membuktikan itu laporan TPUA yang dibaris sebenarnya itu yang secara jahat dihentikan. Tetapi yang di Polda Metro itu yang jahat sebenarnya, karena itu mempersekusi kita, kami berenam itu dengan pasal-pasal fitnah dan pencemaran nama baik. Itu rekan-rekan sekalian, intinya adalah itu upaya kita bersama dan jangan khawatir, tetap kita kerja terus ijazah cukup. Ya. Terus update yang kedua,
adalah alhamdulillah juga barusan kita mendapatkan salinan ijazah yang sudah terbuka juga dari KPU DKI Jakarta. Ya, sama Pak Dr. Gunatua tadi mendapatkan salinan. Tadi juga sebelum Jumatan, Dr. Leoni dan kawan-kawan dari grup Bon Jovi itu juga sudah berhasil memenangkan putusan. Nah, jadi semua harus dibuka. Memang ada beberapa yang dikecualikan, yaitu NIK, nomor KTP, dan nilai dari Jokowi. Itu nggak apa-apa, itu total kita nggak perlu nilainya dulu. Jadi nggak usah. Jadi nggak apa-apa. Jadi artinya, alhamdulillahnya kita sudah berhasil perlahan namun pasti step ke step kita ke depan itu berujung ke kemenangan yang insya Allah kita. Amin ya Allah, amin amin. Nah, terus sebelum kita masuk ke inti soal unggahan, ya, insya Allah pada hari Rabu yang akan datang, saya dan Dr. Iswan akan menjadi ahli untuk sidang citizenship di Solo. Ya. Selama-malamnya insya Allah masih tampil di Rakyat Bersuara. Selasa malam di Rakyat Bersuara, Rabu paginya kita menjadi ahli di citizenship di Solo. Nah, jadi Selasa malam kita akan naik buruk dari Jakarta ke Solo. Perjalanan semalam. Ya, tapi ini bukan memetaforkan tuyul yang katanya selaku Nabi Musa dan Nabi Harun ya. Ketemunya Fir'aun gitu. Nah, ya. Kita tidak berani memetaforkan itu. Ya, karena Nabi Musa dan Nabi Harun itu adalah para nabi utusan Allah yang ditugaskan menemui Nabi Muhammad SAW di langit yang kelima dan di langit yang keenam. Jadi kita nggak berani lah. Perkara ada tuyul yang berani memetaforkan itu terserah. Nah, rekan-rekan sekalian, sekali lagi saya mengapresiasi atas nama pribadi dan atas nama yang ada di sini kepada teman-teman ARM yang sudah menyelenggarakan acara sore hari ini munggahan di Rumah Betawi di kompleks lapangan Bandreng yang sangat-sangat indah. Munggahan memang kalau saya kecil dulu, memang itu hanya dikenal oleh masyarakat Banten dan masyarakat Jawa Barat. Munggahan memang tidak terlalu dikenal di Jawa Tengah. Yang biasanya kalau Jawa Tengah kita nyadran. Oh iya. Nyadran adalah kita ke makam, kita mendoakan orang tua atau leluhur kita. Bukan kita minta doa loh ya, bukan. Tapi kita mendoakan leluhur kita supaya mendapatkan kedamaian, mendapatkan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kita minta doa, bukan. Tapi kita mendoakan mereka-mereka benar-benar bisa meninggalkan kita. Sedikit saya sok jadi khotib dulu. Apakah munggahan ini diatur dalam Al-Qur'an? Enggak. Yang diatur memang kalau kita memasuki bulan suci Ramadan, kita adalah nantinya kita berpuasa selama 1 bulan ke depan. Dan memang ada tradisi untuk saling memaafkan sebelum jadi kita mensucikan diri. Munggahan berasal dari kata munggah. Munggah itu artinya naik. Jadi kita insya Allah kita naik derajat. Amin. Dan begitu naik derajat, itu kita akan menjalankan apa yang sudah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba aladzina min qablikum laikum tattaqun. Saya dikoreksi Ustaz yang asam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkanlah atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dan kemudian kenapa kita sering kirim WA atau dulu SMS? Tidak puasa berkata tangan, tidak salam juga. Oh, hati-hati periksa itu stroke itu. Iya enggak? Iya, zaman dulu kan. Zaman dulu kan gitu. Kita mau minta maafin, tapi nggak apa-apa. Memang ada surat di dalam Quran, yaitu dalam Al-Imran ayat 134. Aladina yukufina fis sarai wa darai waskasuka kaisa wa fina anin nas wala wujubul muslimin.
yaitu orang-orang yang selain kita itu melakukan permohonan itu berinfak baik di waktu lapang maupun sepi, dan orang-orang yang menahan amarahnya, serta ini yang penting, saling memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Amin ya Allah. Jadi dari situ, insya Allah apa yang dilakukan oleh RM sore hari ini adalah sarana Amin. untuk kita menjalankan dua surah tadi, mensucikan diri sebelum memasuki bulan suci Ramadan, yang mungkin nanti kita dengar kepastiannya dari Kementerian Agama, ya, kapan pastinya. Terus sudah banyak yang men-spill, tapi kita mensucikan diri, naik kelas, dan kemudian kita saling memaafkan, betul ya, ya, memasuki bulan suci Ramadan. Dan terakhir yang ingin saya sampaikan kepada ibu semuanya, rekan-rekan, insya Allah semuanya berjuang di jalan Allah, ya. Bon Jovi juga akan membongkar misteri, yaitu pada tahun 2015 ketika si Solo itu siapa namanya lupa. Ya, saya nggak nyebutnya. Mengesahkan berbagai satgas yang membentuk lebih dari 50 satgas. Satu-satunya satgas yang dia tidak tanda tangani dan dijalankan adalah satgas pembongkar ijazah palsu. Nah, itu yang sekarang akan kita bongkar. Jadi saya akan mengimbau kepada Bapak Ibu semuanya, ayo kita support siapapun yang berada di jalan kebenaran. Entah itu Dr. Bonatua, entah itu Dr. Leon Ilidia, Pak Lukas Luarso dan kawan-kawan dari Bon Jovi, maupun sahabat kita semuanya yang berada dalam 6 teman-teman seperjuangan, baik itu Mas Rostam Effendi, Pak Rizal Fadilah, Bu Kurnia Triroyani, Dr. Tifa, Dr. Rismon, dan juga saya. Jadi saya tetap mohon doanya Bapak Ibu. Mari kita sama-sama nantinya memasuki bulan suci Ramadan ini dengan hati yang bersih, hati yang baik, tapi kita tetap memperjuangkan untuk membongkar yang batil itu. Ijazah palsu adalah kebatilan. Betul. Maksudkan Gibran dan adil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat yang bermanfaat waktu, dan juga kepada Bapak Kosinudin, Pak Roy Suryo, Pak Medi, juga Daeng yang di setelah waktu sibuknya bisa datang bersama kita. Itu adalah luar biasa. Jadi dengan tujuan kita hari ini, selain kita akan memasuki bulan Ramadan, kita juga nantinya setelah Ramadan ini, setelah puasa dan setelah Lebaran, kita akan kembali berjuang. Dan tadi seperti apa katanya Pak Roy, kita akan mendukung semua tokoh yang ada di dalam perjuangan melawan kezoliman. Ingat, musuh kita dari awal itu adalah Jokowi. Jadi apapun yang dia lakukan dan semua itu menyebabkan kita ini semuanya sengsara. Jadi kita tidak akan pernah berhenti untuk meneriakkan tangkap dan adili Jokowi. Jadi itu aja. Oh iya, Gibran itu kan adalah salah satu dari produk kesalahan dosa dari Jokowi. Jadi pasti kan kita kan nanti akan halal di rumahnya, di kantornya Gibran. Itu pasti lah. Jadi untuk sekarang ini kita tutup dengan adanya sholat asar waktu azan. Dan sebelumnya kita akan bermaaf-maafan ya, gimana? Ya, kita akan bermaaf-maafan dan untuk itu aja. Terima kasih waktunya. Sekali lagi. Salaman dulu, salaman. Setelah nanti, ini kita bersalam-salaman. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ucapkan kepada orang-orang yang masih
jahat kepada kita, Iya. ya, orang yang masih zalim kepada kita, di bulan yang baik ini insya Allah kita sampaikan kepada dia, mereka harus tobatlah. Tobatlah. Ya, tobatlah.